Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bibaqaihi wa sifatih. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, para muhibbin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berada pada fase terakhir di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah terus menganugerahkan nikmat dan fadlnya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan secara maksimal, menaikkan level-level kita setahap demi setahap sebagai seorang muslim yang berkualitas. Dan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini, saya mengajak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Yang pertama, kita harus menampakkan rasa sedih karena berlalunya bulan Ramadan, bulan yang suci, yang memang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan Aidkun minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Yang kedua, para muhibbin, jangan lupa kita harus melaksanakan zakatul mal dan zakat fitrah. Zakatul mal dan zakat fitrah. Zakatul mal ini penting sekali karena biasanya kita abaikan dan kita hanya merasa bahwa yang wajib kita keluarkan adalah hanya zakat fitrah yang jumlahnya tidak seberapa itu. Padahal ada zakat lain, ada zakat tijarah, ada zakat profesi, ada zakat uzuru, ada zakat emas, di mana mal-mal yang saya sebut tadi itu biasa dan ada dalam diri kita. Mari kita keluarkan zakatnya, dan biasanya masyarakat menunggu momentum bulan Ramadan untuk menghitung. Dan yang ketiga, saya mengajak dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ini untuk beranjak dari lisan ke pengamalan, beranjak dari sebuah kegiatan yang bersifat ritual menuju kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial. Karena di titik manajerial inilah umat Islam kalah. Umat Islam baru semangat dalam hal menuntut ilmu, tidak semangat dalam hal mengamalkan ilmu. Ini tercermin kalau kita berada dalam ranah pendidikan. Di dunia pendidikan sering diadakan lomba-lomba pidato yang judul dan temanya adalah keutamaan mencari ilmu. Belum beranjak kepada sebuah tema keutamaan mengamalkan ilmu. Kita ini harus kita akui kelemahan kita masih berkutat di dalam menuntut ilmu, belum kepada mengamalkan ilmu. Sehingga dunia Islam secara komunal, secara umum masih jauh tertinggal dalam hal apapun. Nilai-nilai Islam itu luhur, itu pasti. Semua orang, semua komunitas non-muslim mengakui bahwa Islam adalah agama yang luhur. Tapi mengapa muslimin belum? Karena umat Islam belum beranjak dari sebuah ritualisme menuju sebuah pengamalan atau praktek. Kita komunitas santri, atau di Indonesia katakan komunitas Nahdlatul Ulama, begitu gandrung dengan pengajian. Setiap event kita pengajian, kita datangkan para mubaligh yang jauh-jauh dengan biaya puluhan juta. Untuk menggelar sebuah pengajian besar, kita membutuhkan dana 50, 60 sampai 100 juta. Tetapi setelah pengajian itu selesai, kita anggap bahwa pengajian itu adalah akhir dari
sebuah perintah agama. Padahal itu tidak. Pengajian itu awal, pengajian itu baru uraian, endingnya adalah pengamalan. Ini harus kita akhiri, bahwa pemahaman yang salah ini harus kita akhiri. Pengajian itu penting, tapi yang lebih penting adalah pengamalan dari pengajian itu. Suatu saat dalam sebuah dialog lintas agama, bertemulah salah satu tokoh Islam dari Mesir, Muhammad Abduh, dengan seorang pemerhati dunia Islam dari Prancis yang bernama Ernest Renan. Renan menyampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang terbelakang, agama yang jorok, agama yang tidak kenal dengan kemajuan. Mendengar papanan Renan ini, Muhammad Abduh marah. Ia mengatakan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, dan tidak ada yang lebih tinggi melebihi Islam. Mendengar bantahan Muhammad Abduh ini, Ernest Renan tersenyum dan mengatakan, siapapun orang yang akalnya sehat pasti mengakui bahwa nilai-nilai Islam adalah luhur. Kandungan Al-Quran itu luar biasa. Dan contoh dari kehidupan baginda Rasulullah SAW adalah contoh perilaku yang agung. Perilaku yang bersih, rapi, yang toleran, menghormati dan menyayangi orang lain, perilaku yang jujur dan amanah, dan perilaku-perilaku mulia yang lain yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi hari ini, tunjukkan kepadaku komunitas muslim mana yang mengamalkan ajaran Islam. Muhammad Abduh terdiam. Memang ia tidak bisa menunjukkan contoh negara-negara Islam atau komunitas-komunitas Islam yang mengamalkan nilai-nilai Islam seperti yang saya sebutkan tadi. Dunia Islam rata-rata masih jorok, masih kumuh, tidak toleran, tidak jujur, dan tidak amanah. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai Islam itu. Kenapa? Kita tidak beranjak dari sebuah ritualisme menuju sebuah pengamalan. Oleh karenanya, setiap tahun momentum Ramadan kita gunakan untuk introspeksi, kita gunakan untuk mengobati penyakit kita, supaya semakin lama kita semakin masuk ke dalam pengamalan, masuk dalam hal manajerial. Tidak hanya berdebat dalam soal ritual saja, tapi kita memulai membangun dunia ini, memanajer, mengelola dunia ini sesuai dengan ajaran Islam, sehingga Islam akan tampil kembali menjadi pemimpin dunia yang dihormati dan dimuliakan. Para muhibbin, selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan lahir dan batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.